Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Saya Agil Jagelo. Sekarang ini ada di acaranya di apa ya, JNT Enterprise, yaitu di acaranya Race to Bolangkap 4. Nah, ini kan pas kebetulan istirahat nih, cocok ini acara-acaranya Om. Suasananya rada-rada mendung ya. Nah, gitu. Kita mau ngaso dulu. Nah, santai sejenak, istirahat sejenak, yaitu ngaso. Ngobrol asik, santai and slow bersama Agil Jagelo. Nah, ini nih di depan saya ini nih, ada om ganteng nih. Ini dari komunitas Anis Om ya. Asik, dari komunitas Anis. Kita ngobrol-ngobrol dulu di acara, di konsep kayak ini yang ngaso ya. Ngobrol asik, santai and slow. Tuh, kita sapa dulu nih. Apa kabarnya Om? Alhamdulillah. Nah, pegang Om, mana ya dong? Ayo, pegang ini mic-nya. Nah, di sini kita ngobrol-ngobrol aja tentang bagaimana perawatannya Anis. Terus kenapa ya? Itu namanya Anis itu harus digodain. Emang kalau nggak digodain nggak kerja, gitu. Kita santai-santai aja Om. Berdirinya ini namanya komunitas Anis ini di Tangerang ya, Om Ucup ya. Ini Om Ucup ini. Orang-orang pleci pasti tahu nih, orang seniornya pleci. Sekarang dia main Anis gitu loh. Malah jadi komunitas. Nama komunitas apa ini kita tanya, komunitas apa? Berdirinya kapan? Sudah berapa banyak ini warganya ini yang masuk kelompok-kelompok di Anis Merah ini. Om, ini siapa nih, kita bisa ngobrol-ngobrol nih Om? Sama siapa? Boleh cerita Om ya? Yo. Udah, ini langsung nih. Langsung nih. Silakan Om, langsung Oke ya. Halo, salam kicauannya semuanya seluruh Nusantara, khususnya kita penggemar Anis Merah ya. Nah, ini kita ada Om Ucup, ada Om Aryo, ada saya sendiri, FB-nya bin Ilyas, Taufik bin Ilyas, Om Teguh Palet ya. Ya, jadi kita itu pecinta Anis Merah Tangerang Selatan. Anis Merah Tangerang Selatan yang disebut Pantas. Kenapa? Pantas. Pantas itu pecinta Anis Merah Tangerang Selatan. Itu berdiri sekitar 6 tahun yang lalu. Udah lama? Udah dong Om. Kenapa diadakan Pantas? Jadi dulu Anis Merah kan sempat jaya Om. Terus redup, banyak peminat Anis Merah. Tapi untuk event, untuk membuat pertemuan lomba segala macam, karena tidak ada informasi, makanya kita bikin grup FB, grup WA. Nah, itu untuk sharing-sharing, untuk ngecas, untuk lomba perawatan, kita bentuk satu komunitas namanya Pantas yang sekitar 6 tahun yang lalu lah. Nah, untuk itu ini sekarang ini Pantas sudah regenerasi kepengurusan yang kedua. Iya, dulu awalnya dibikin sama Om Deden, sama Om Denny Jauhari. Sekarang ada beliau di sono. Nah, untuk pecinta-pecinta Anis Merah di sekitar Jabodetabek khususnya, ini di sini kita perkenalkan, ini ada Om Aryo sekarang wakil ketua, dan Om Teguh sekarang sebagai pembina. Ini om yang di belakang layar yang mensukseskan Pantas ya? Iya betul lah, ini korlap nih Om Ucup nih. Ya, untuk memajukan Anis Merah khususnya di Tangerang Selatan, umumnya di Jabodetabek, bagaimana event-event itu selalu ada dan Anis Merah kembali jaya, kembali bangkit. Silahkan masukkan beliau-beliau inilah pakarnya. Monggo, lanjut. Nah, siap gerak. Oh ya, udah ayo, silakan lanjut aja. Halo semua, salam kicau mania. Ya, untuk para pemain Anis khususnya di daerah Tangerang Selatan, jadi jangan malu untuk bawa Anis Merah. Anis Merah itu tidak sulit, hanya butuh kesabaran. Jadi utamakan kita komunikasi, silaturahmi, persaudaraan untuk memajukan Anis Merah. Pesan dan pesan dari kami adalah jangan ragu untuk memelihara Anis Merah, karena Anis Merah bukan burung yang sulit untuk dipelihara. Kuncinya adalah sabar dan telaten.
Mungkin itu itu dari saya. Mungkin yang lain mau tambahin komentar, mungkin Pak Pembina. Nah, ini pembina nih, masukan-masukan nih. Apa aja nih kira-kira? Biar bangkit kembali seperti semula, semula hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan nih saya sendiri mungkin orang kenal tahunya Teguh Walet ya. Karena emang saya sendiri punya tim namanya Walet SF Tangerang. Kebetulan saya juga punya Anis dan bisa diajak bergabung dengan para sesepuh pantas tim. Kurang lebih baru 3 tahunan kesini ya. Ya insya Allah sih emang pengen sih Anis Merah kembali jadi seperti dulu lagi. Dan untuk rekan-rekan yang mungkin baru punya Anis atau mainnya baru setengah-setengah, yuk ramaikan lagi. Cuma Anis itu seperti yang tadi Om Aryo sampaikan, itu Anis nggak sulit, cuma butuh kesabaran sama konsistensi perawatan aja. Emang yang paling sulit pengenalan karakternya sendiri, karena beda burung, beda karakter, dan beda perawatan. Usahakan sih pola perawatan jangan dirubah-rubah ya. Ya biar stabil, konsisten dalam perawatannya. Dan insya Allah kalau kita mau bersatu lagi, mau jalan lagi bareng-bareng ke lapangan, insya Allah Anis maju lagi. Intinya satu, kesabaran dan keulatan aja. Satu lagi, konsistensi perawatan. Itu aja. Kalau boleh tahu, ini Om ya, perawatan Anis ini ya, sama nggak sih Om dengan burung-burung yang lain tentang makanannya, minumannya, mandinya Om? Kan Kalau kita kan saya, belum tahu banyak ini tentang perawatan sih, ini. Mungkin Anis sama, burung bentuk sama, tapi mungkin dari tipikal emosinya, karakternya itu yang beda-beda. Yang pasti sih ya terus pola mandinya aja sama extra puddingnya. Extra puddingnya. Extra puddingnya seperti apa tuh Om? Boleh tahu? Kalau Anis sih pada umumnya sih cuma jangkrik ya. Jangkrik. Itu pun juga tidak diberikan setiap hari. Oh gitu. Lihat kondisi juga. Ada Anis yang memang tipikalnya main kenceng, mungkin ya setiap mandi. Kalau saya pribadi 2 hari sekali mandinya di jangkrik 1. Setiap habis mandi. Oh. Mungkin ya perlu pengembunan dan penjemuran juga. Anis tuh nggak kuat dalam hal penjemuran ya. Dia Anis tuh nggak kuat dalam penjemuran. rentannya ke mata bisa katarak. Oh gitu. Ya maksimal setengah jam itu pun Anis sudah kenceng lah itu. Kalau makanannya Om, kalau kan ada yang kayak ini, kalau Anis apa Om makanan utama pokoknya Om? Kayak apakah dia jangkrik, ulat, atau kepur? Terus sih kalau pada umumnya jangkrik sama ya. Anis itu perlu asupan dari pur. Itu yang paling pokoknya. Tapi nggak bisa lepas juga dari buah. Oke. Buah juga memang ada macam-macam karakter buah ya. Untuk apa namanya dominannya buah pepaya. Buah ya? Pepaya. Buah pepaya. Itu yang boleh bilang stabil lah untuk Anis. Gitu. Untuk menaikkan kondisi berat atau emosinya pakai apel. Oke. Ya kalau Anis kalau misalnya eksekusi settingannya untuk kegantangan ya. Karena kan kita kan settingan di rumah sama di gantangan kan beda ya Om ya. Pasti dah. Eksekusi gantangannya apakah dia menggunakan memang sebuah cairan dopi, vitamin yang untuk angkat vektornya, atau itu loh yang Anis ini kan dominan kalau main harus mabok. Nah, itu lucu itu. Itu ada nggak Om? Ada maksudnya Kalau ikut terselubung namanya doping itu nggak ada Om? mungkin sebagian pemain ada yang pakai doping-doping, ya? cuman lebih bagusnya jangan. Organik ya? Kan satu, kenapa? Itu buat mempertahankan umur Anis. Karena burung dipacu, doping itu kan dipacu ya. Betul. Pemacuan itu bisa pengaruh ke Ya, memacu efek hormonnya ya, memacu hormonnya. organ. Rata-rata burung doping itu nggak tahan lama. Oke. Emang sih bagusnya doping itu paling alam lah. Alami ya, organik ya makanannya ya, ada minumannya ya. Mungkin sebagian ada yang pakai ulat hongkong atau cacing, tinggal lihat tingkat emosi sama birahinya aja. Kalau belum ada birahi bisa pakai ulat hongkong. Oh gitu. Ketinggian cacing, itu pun juga nggak banyak ngasihnya. Itu tadi kan saya lihat di gantangan tuh ya, ada ya burungnya rajin bunyi tapi nggak mabok. Tapi ada yang mabok. Itu memang karakter atau memang ada ya settingan-settingan seperti itu? Bisa bikin burung Anis itu mabok Om? Ada nggak ya? Mbak, siapa yang ngomong? Ya, sebetulnya Anis itu karakternya sudah mabok. Jadi memang betul kalau dibuat gantangan itu harus ada punya trik khusus.
Jadi supaya dia mau telernya ngotot, telernya pules, itu ada pemberian extra fooding yang lebih. Kalau karakter Anis itu udah teler sebetulnya, jadi tidak perlu memakai extra fooding, hanya air dan fur. Asal Anis itu jantan, dia akan teler dengan sendirinya. Akan teler dengan sendirinya. Dengan sendirinya, karena karakternya memang dia memancing lawan jenis untuk menghampiri. Kayak tadi kan ada yang mabok, saya nggak mabok. Teler ya Om ya? Ya. Itu memang karena kemapanan atau memang karakter memang dari alamnya? Tidak, itu bisa dari settingan karena ada banyak yang dikasih cacing dia baru pules. Oh gitu. Dikasih apa Om? cacing. Cacing. Karena alamnya dia Cacing makannya apa tuh cacing. jenisnya? Cacing tanah. Cacing tanah. Cacing tanah. Oke. Jadi di alamnya itu Anis itu akan makan cacing tanah. Akan makan cacing tanah. Tapi cacing tanah tidak bisa dibuat harian, hanya untuk buat lapangan. Berarti itu eksekusi settingan ya? Betul. Oke, berarti itu salah satu settingan eksekusi settingannya adalah cacing. Ya. Oh, begitu. Jadi karakternya memang sudah teler dia. Oh, sudah teler Jadi ya? air sama pur aja di rumah itu dia sudah bisa teler. Bisa teler ya? Kalau mau dibawa ke lapangan baru kita mainkan extra fooding. Extra fooding. Contoh jangkrik, contoh Jangkrik. cacing. Oh, oke. Kira-kira. Seperti itu. Jadi tadi itu kan penilaiannya kan kata orang-orang ya yang main, kalau yang teler itu lebih dominan nilainya bagus gitu kan? Atau penilaiannya nggak lihat situ Om ya? Dilihat dari Penilaian telernya ya? hampir sama dengan yang lain. Hampir sama. Seperti volume, gaya teler, isian. Iya. Mayoritas itu adalah isian dan volume. Gaya teler itu nomor sekian lah. Tetap Kita sama bicara, dengan burung yang Om lain. tadi baru bicara tentang materi dan isian. Anis ini harus dimastering. Apakah memang alaminya itu udah ada ngisi? Harus ada mastering juga Om ya? Sama dengan yang lain. Mastering juga? Bisa dimasterin juga. Oh gitu. Jadi penilaiannya juga materi isian juga dinilai. Betul. Gitu. Kan ada kan salah komunitas-komunitas yang lain kayak Cipo gitu kan, saya pernah ngeliput Cipo bahwasanya penilaiannya itu kalau melewat materi-materi isian itu ya kurang ya. Dia lebih dominan ke alamnya. Itu suara cipunya aslinya atau terucukannya begitu yang ngegaruda. Oh ada sini untuk penilaiannya boleh ya dengan ada materi isiannya gitu. Ya betul. Dominan apa Om yang paling gampang gitu Om untuk mastering? Besetannya, cucak jenggot. Cucak aja. Oh, Terutama volume besetannya itu. cucak jenggot, kenari nggak bisa? Kenari pun bisa. Bisa ya? Kadang ada yang dia keluar suara kenari. Tergantung dia pemasterannya di rumah seperti apa. Oh, sama gitu. seperti burung yang lain. Jadi biasanya pas mabung dia akan merekam suara-suara Memori burung. ya. Ya betul. Itu mabungnya kalau Anis Om berapa lama Om? Ya kurang lebih 3 bulan lah. Oh normal Om ya sama Normal, burung yang sama lain, dengan 3 bulan burung ya. lain. Sama gitu. Itu ada perawatan khusus nggak Om? Kadang kan namanya burung kalau belum mabung sama udah mabung kan perawatnya beda-beda nih Om. Bener kan Om? Ya betul. Kalau misalnya mabung ini apakah dia harus full krodong terus setiap hari, makanannya dijaga benar-benar dengan komposisi vitamin yang gimana Om? Hampir sama dengan burung yang lain. Oh, Jadi sama. kalau anis itu tetap di krodong full Di krodong full dan dibersihkan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Hanya fur dan air. Hanya fur dan air. Tapi masing-masing punya trik sendiri karena anis itu ada yang memang dia ekstra foodingnya sudah tinggi. Jadi mabung pun dia tetap dikasih ekstra fooding itu ada. Karena Oke. karakter mereka akan beda-beda. Satu burung sama 10 burung itu settingannya bisa 10 burung. Oh beda-beda. Beda-beda. Sesuai karakter Om ya. Ya. Sesuai karakternya juga gitu. Nah sekarang ini di komunitas Pantas Om, ini warganya udah berapa banyak daerah Tangerang ini Om? Ada ya? Ada Kalau 10, 20? kita dulu banyak karena mungkin dengan kesibukan akhirnya berkurang. Kalau komunitas di area Tangerang Selatan itu banyak seperti Pantas, Bintaro Anis Merah. Oke, saya pernah dengar. Terus yang SF juga ada. Ya. Itu memang kita selalu kompak untuk gantang bersama-sama. Oke. Makanya sebetulnya pemain Anis banyak di Tangerang Selatan. Cuman mungkin mereka malu. Jadi malu atau takut untuk membawa kegantangan. Karena burung Anis itu seperti pleci, dia tuh harus Om Jogja, makanya tadi saya Betul. bilang tadi loh. Ini Anis kok bisa ya di koloni ya? Ya. Apakah memang jenisnya karakternya dia koloni? dia harus di koloni. Oh di koloni. Di koloni. Cuman bedanya kalau macam pleci gini atau LB kan kita bisa diomen dengan betinanya Om. Kan dikasih pasangan. Kalau Anis nggak bisa kan? Ya. Dia hanya sendiri tetap. Ya. Jadi caranya itu ya di koloni tapi bisa ya? Memang dia harus di koloni. Makanya di koloni. pelihara Anis itu kalau 1 kurang maksimal, Kurang minimal satu kurang 2. maksimal. Seperti itu kira-kira. Mungkin Pak Sekjen. Ini si Om, ini mau Tambahin. detik terakhir nih Om. Gitu. Om, di Pantas ini, Tangerang ini untuk member, apakah memang harus khusus Tangerang, apakah dari luar? Misalnya, gue punya Anis, tapi gue daerah Bandung, Bogor, itu bisa kok gabung. Boleh ya?
Oh boleh. Jadi intinya gini, karena kita wadahnya itu Pantas khusus Tangerang Selatan awalnya. Jadi yang punya burung anis merah di sekitar Tangerang Selatan itu kita adakan komunitas karena anis merah itu bukan seperti burung murai, Om. Oh gitu. Paling beda sendiri di antara burung-burung itu anis merah. Jadi pada saat mau kita gantang itu harus berkumpul yang nama diadakan cas, dijejer-jejer gitu loh, untuk memanaskan biar dia panas sebelum naik. Kalau burung murai atau kacer itu kan nggak ada melakukan settingan cas, nggak ada. Ya, nah nih kita untuk itu lagi mabuk tuh. Ya. Sini Om, wah kita lihat nih. Nah ini nih. Oh, contoh karakter yang sudah keren. Wah, ini Om, taruhkan di bawah Om, keren banget ini nih. Tuh ya Om. Mabuk dan keteler Om ya? Ya. Oh. Nah, kalau dari anis sendiri umumnya ini umum ya. Yang orang cari itu telernya mewah, ya kan? Buka lebar kiri kanan. Terus volumenya kenceng, coba itu yang susah dicari yang begitu. Ini kalau yang mewah ini ya kayak gini nih. Ini mentok sampai ke sini Om. Dia teler sampai kiri kanan, sampai buang badannya lebar, kiri ke kanan. Nah kalau dongak begini kan penilaian disk. Ya, udah gitu. Terus kenapa Om ya tadi kan di gantangan harus digodain gini pakai tangan-tangan. Ya di mana-mana sih kalau lihat Anis kok lucu ya. Anis ini kok kenapa harus digodain? Emang kalau nggak digodain ya kerja? Nah itu, jadi Anis itu pada saat sudah memuncak, dia birahinya memuncak, mau tarung, rebutan wilayah, rebutan betina itu kan teler dia karakternya. Nah dari rawatan itu sebetulnya begini, kalau terbiasa dia digoda, dia akan terangsang, makin hiper. Cuma ada juga anis merah yang nggak digoda pun dia sudah hiper. Cuma kadang-kadang namanya pemilik gitu kan gantang itu pengennya menang Om. Ya. Kalau dia terbiasa digoda, nggak digoda dia diem kan. Makanya dia digodain biar tambah rangsangannya tambah. Iya kan penilaian judis itu. Digoda-godain begini gitu. Tapi sebetulnya kalau burung itu sendiri sudah powernya sudah oke, tanpa digoda pun lihat sebelahnya udah jadi. Gitu. Jadi yang dicari tuh pasti asik. Volume, isian, terus telernya mewah dulu. Buang kiri, buang kanan kan dicari begitu. Cuma kan agak susah. Nah, komunitas itu apa? Kalau Anis enaknya begitu. Kalau kita tidak punya temen, pada saat datang kan dicas itu, ditempel-tempelin. Nah, itu gunanya begitu. Tapi kalau pemain murai nggak ada komunitas pun kadang-kadang bisa lah. Kita datang tidak perlu cas langsung. Jadi diadakan komunitas itu kalau mau gantang adanya dicas dulu, datang di koloni gitu loh. Iya di koloni ya. Iya dijejer-jejer sebelum naik. Ada cas gantung, ada cas yang di bawah gitu kan. Nah kalau kita datang tahu-tahu nggak ngecas, ya ada burung-burung yang sudah fighter sudah mapan sih ada, nggak usah dicas. Gantung langsung jalan ada, cuma sedikit sekali Om. Rata-rata itu sebelum gantang cas dulu, benar 15 menit. 15 menit sebelum digantang itu dijejer dulu tuh, panas-panasin itu untuk mendobrak biar dia siap untuk tampil. Ya rasa itu. Coba Om Yusuf nih mau nambahin. Apaan? Apalagi nih Om Ucup ini pasti jago lah nih, burungnya juara mulu ini. Apa kabarnya nih seniornya Om Peci juga ini? Kalau punya saya harian tuh 0 ya, nggak pakai IF. Buah sekali-kali aja. Mandi juga seingatnya aja kalau mau bersihin kandang ya masih di bak mandi. Kalau dia mau mandi ya dimandiin. Masih ngomong seingatnya aja ya? Iya. Seingatnya aja. Anis itu kalau dirawat bener-bener malah susah, birahinya malah keluar. Gitu? Iya, masih dirawatnya ya seadanya aja kalau Anis. Oh gitu? Kalau saya gitu. Kalau dirawat yang bener-bener telaten, malah timbulnya birahi galak. Kalau saya mah kalau mau lomba baru. Kalau ini saya kasih cacing mau berangkat. Terus di lapangan juga saya kasih cacing. Kalau enggak saya kasih ulet tongkong aja. Enggak main jangkrik saya. Oke. Kalau main jangkrik suka galak soalnya burungnya. Oke, terakhir Om kasih Om kesan dan pesannya buat para pecinta Anis ini Om. Apalagi kan sekarang ini pasti banyak ya Om yang tumbuh-tumbuh pendatang baru yang ingin minat
Anis ini Om? Coba Om kasih saran-sarannya buat orang adik-adik kita, teman-teman kita yang ingin mencintai Anis ini seperti apa? Ya, Kesannya. khususnya untuk daerah Tangerang Selatan yang punya anis merah. Ayo gabung sama kita. Jadi kita ngumpul di sini, kita ngopi di sini karena anis merah butuh dicas kalau mau teler. Terus gak usah ragu, gak usah malu Untuk bertanya Om ya. ya. Terus di FB kita ada FB Pantas. Apa namanya? Pantas. FB Pantas. Ya, Pantas Tim. Silakan bergabung, silakan di add. Nanti kita add di grup WA juga untuk ke depan memajukan anis merah. Oke. Ada nggak Om di tahun 2023 ini yang akan datang? Ya bikinlah satu event lah Anis khusus. Ada nggak dari Pantas ini sendiri punya ide-ide? Anis Pantas sebetulnya sudah kita rencanakan. Oke. Tapi berhubung masih pada sibuk ketua dan yang lain-lain, kita masih tunda, kemungkinan 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan kita akan adakan Anis Pantas. Amin, semoga terwujud Om ya acaranya ya Om ya. Amin. Oke Om, terima kasih banget udah kita ngobrol-ngobrol di Ngaso nih yang ngobrol asik, santai, and slow aja sambil ngedeprok. Ini di acaranya apa ya? Restu Bolang Kapat ini semoga sukses, kondusif acaranya sehat walafiat. Om dari Pantas Tim ini sukses, sehat walafiat, semakin solid dengan para sahabat-sahabat teman-temannya gitu. Terima kasih Om. Terima kasih. Pantas Tim ya. Sip. Itu tadi obrolan saya Ngaso. Ngobrol asik, santai, and slow bersama Agil Jagelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar netizen dengan segala komentar. Saya Agil Jagelo. Mantap.